Berita Sumsel 24 jam hari ini. Menjelang tahun ajaran baru, Gereja MPS Palembang sudah menyiapkan beragam keperluan anak sekolah. Bahkan pusat perbelanjaan ini juga menyiapkan area khusus dengan nama Back to School untuk memudahkan konsumen dalam mencari keperluan sekolah. Gereja MPS Palembang kembali menyediakan area khusus bagi orang tua yang ingin mencari kebutuhan sekolah anaknya. Area dengan nama Back to School ini menyediakan seluruh kebutuhan sekolah mulai dari peralatan tulis, tas, hingga seragam sekolah. Store Asisten Manajer Gereja M. Dolik Zulhandi mengaku, meskipun sekolah tatap muka masih belum dipastikan, pihaknya optimis penjualan kebutuhan anak sekolah direspon positif konsumen. Apalagi Gereja M menawarkan koleksi perlengkapan sekolah yang sangat lengkap, mulai dari alat tulis seperti pensil, pena yang dijual mulai dari Rp2.500 hingga sampul buku seharga Rp5.000. Selain itu, pihaknya juga tetap menjual seragam sekolah, sebab meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, namun masih ada orang tua yang mencari seragam baru. Kita membuka counter Back to School, di mana kita menyiapkan peralatan-peralatan sekolah, alat tulis, seperti buku, pena, pensil case, dan peralatan yang lain seperti sepatu dan kaos kaki kita juga sediakan. Ini pasca Lebaran ini beberapa konsumen sudah mulai mencari kebutuhan alat sekolah seperti alat tulis, buku tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya sudah mulai banyak yang mencari. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfresh.com. Pemirsa, Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa melakukan pengecetan ulang terhadap mobil jeep dan lokomotif uap yang tersimpan di Museum Subkos Garuda Sriwijaya, Kota Lubuk Linggau. Kegiatan pengecetan dilakukan agar benda bersejarah tersebut tetap terawat. Petugas dari Museum Subkos Garuda Sriwijaya mulai melakukan pengikisan karat yang melekat di badan mobil jeep peninggalan pahlawan nasional Dr. Akagani. Selain jeep, petugas juga melakukan hal yang sama kepada lokomotif uap yang kini tersimpan di samping museum tersebut. Proses pengerikan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pengecatan kepada dua benda peninggalan sejarah ini. Diprediksi proses pengecatan akan memakan waktu hingga 1 bulan. Mang Pen, Kepala Tim Pengecatan Jeep dan Lokomotif Uap mengatakan, proses pengecatan dimulai dengan pengerikan dan pembersihan seluruh karat yang menempel di kedua kendaraan bersejarah tersebut. Setelah itu, baru dilakukan pengecatan dasar dan pengecatan utama. Selama pekerjaan, Pen mengaku memegang panduan khusus yang diberikan oleh Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Untuk hari ini lokomotif ini kita untuk pengerikan. Dikerik dulu, sudah dikerik agak baru dicat dasar untuk finishing terakhir. Pengerikan kalau jadi ada proses pengelasan juga, yang koyak-koyak jadi kembaliin dilas. Seperti hal yang bisa akan bisa dipergunakan lagi ya itu. Nah, kita juga jeep tua. Kebetulan kita dari kumpulan jeep tua. Itu. Nah, itu sudah itu baik yang jenis tua-tua seperti uang yang tukang cat. Sementara itu, penggiat dan pemerhati sejarah di Kota Lubuk Linggau, Suwandi, mengaku senang dilakukan pengecatan mobil jeep dan lokomotif uap. Dia menjelaskan mobil jeep dibawa Akagani dari Lampung untuk perjuangan, sementara kereta api lokomotif mesin uap digunakan Belanda untuk transportasi dari Palembang dan Lubuk Linggau. Jeep ini kan ada dua ya. Satu di Lubuk Linggau, satu di Museum Akagani di Palembang. Semua jeep ini dibawa oleh Akagani tahun 48 dari Lampung. Jalan hutan kan, sekarang jalan yang tempat dipakai oleh jeep itu dinamakan Jalan Akagani kan. Jalan kereta api selesai pula 1930 dari Palembang dibuat jalurnya sampai Lubuk Linggau. Mestinya jalan kereta api itu rencana Belanda akan diteruskan ke utara sampai ke Sawah Lunto dan ke barat akan sampai ke Moraman. Tetapi kan Belanda meresmikan Kota Lubuk Linggau sebagai ibu kota Andar Abdeling Moswalu tahun 1933. Kontrolernya duduk di sini, ya kan? Maka mengangkut para pemerintah Belanda itu kan pegawai-pegawainya dari Palembang dibawa pakai lokomotif ini. Itu sejarahnya waktu
Artinya berdirinya Kota Lubuk Linggau sebagai ibu kota Adat Abdeling Musi Ulu yang diresmikan tahun 1923, dia dibawa ke sini. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Dinas Pertanian Kabupaten Lahat melakukan gerakan pengendalian hama tikus yang menyerang padi milik warga. Pemusnahan hama ini sendiri dilakukan dengan cara menggunakan bom asap. Ratusan hama tikus berhasil dibasmi tim dari Dinas Pertanian Lahat saat melakukan gerakan pengendali hama tikus di area sawah Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang. Tim yang langsung dipimpin Kepala Dinas Pertanian Lahat Eti Listina ini berhasil membasmi 147 ekor tikus yang selama ini merusak tanaman padi warga. Eti Listina menjelaskan gerakan pengendali hama tikus ini dilakukan menggunakan Brankus 57 PS atau biasa disebut bom asap. Diketahui asap tersebut sudah tercampur dengan racun dan belerang sehingga hama tikus seketika akan musnah. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Insiden kebakaran terjadi di bengkel ban Tia Motor Kelurahan Kayuara, Banyuasin, Kamis pagi kemarin. Akibatnya asap hitam pekat terlihat jelas saat api melalap tumpukan ban bekas yang ada di bengkel tersebut. Asap hitam pekat terlihat jelas saat api melahap ban yang ada di bengkel ban Tia Motor Kelurahan Kayuara, Kecamatan Banyuasin 3, Kamis kemarin. Terlihat juga petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api agar tidak meluas ke rumah toko yang ada di bengkel tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin Alfian mengaku mendapat informasi tersebut dari Pos Induk Damkar Pangkalan Balai BPBD Kabupaten Banyuasin. Atas laporan tersebut, petugas yang dibantu Pos Damkar Betung langsung ke lokasi kejadian. Dari kejadian tersebut, korban diprediksi mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah. Untuk itulah pihaknya terus mengingatkan kepada pemilik usaha di sepanjang Jalitim Palembang Betung untuk waspada dan tidak membakar sampah sembarangan. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.